Oke, kulkas kali ini kita akan ngatrok ke Stone Garden. Nah, kita akan ngomong banyak tema. Sekarang kita sedang olahraga. Karena olahraga itu membuat kita sehat. Kalau olah rasa itu membuat kita sambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Pak tempatnya Pak. Kita sampaikan salam untuk semesta raya, Ki. Semesta raya. Oh, indah banget. Mestakung, semesta alam mendukung. Bertemu lagi dia, Pak, Ki. Di kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah nggak bikin boring. Nggak perlu ngontak RKS atau Bayar bayar UKT. UKT. Tapi meskipun ringkas, Ki, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas Pak. Ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu. Atas bimbingan Wahyu juga. Wahyu, kulkas ngadem Ngadem yuk. yuk. Oh, Oh, beda. ngadem. Oh. Ya. Adem. Ngadem. Kita Bukan ngatrok nanaon. sekarang ya. Oke. Pak, kadang hidup ini terasa GJ gitu ya. Menjalani. Seperti siapa Ya, GJ ini? banyak teman-teman saya sekarang seperti itu. Kadang saya pun sama Pak. Kadang-kadang GJ mau ngapain gitu. Mungkin karena ya jauh dari agama dan Oke. lain-lain. Karena kan iman kita kadang-kadang Turun? naik seperti imun kita ya. Seperti ya. Turun, naik. Kita Seperti- bisa membayangkan betapa besarnya gajah dan betapa kecilnya tikus. Kadang-kadang seperti imun kita juga sama. Kadang-kadang Oke. naik, kadang-kadang turun juga gitu. Nah, kadang-kadang. Nah, ini Pak, kenapa hidup kita seringkali terlihat seperti GJ, Pak? Oke, fenomena anak milenial hari ini atau manusia milenial hari ini senantiasa GJ, gak jelas. Nggak jelas, Pak, ya? Padahal dia itu dari mulai hidup kan sudah dipartisi. Ada yang disekolahkan sains misalnya, udah dipartisi kan dia supaya jadi ahli di sains. Betul. Lalu kuliah ada yang di agama, ada yang di filsafat, ada yang di politik. Sudah jelas kan jalan hidupnya itu seperti itu. Tapi seringkali sedetil apapun kita dipartisi malah kadang nggak jelas. Banyak orang yang nggak jelas gitu. Kenapa seseorang bisa nggak jelas? Ya, Pak. Faktor utamanya memang tadi stresor psikososial. Itu Stresor. satu. Yang kedua, kata para ulama memiskur. Jadi miskin rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mager, malas gerak. Malas gerak. Jadi Nah, kalau itu, Pak. orang malas gerak itu semakin gak jelas hidupnya. Kan hidup kita itu harus gerak. Tuh. Seperti apa? Seperti air. Air itu ketika dibendung dari depan, dia akan luber ke kanan. Bendung depan dan kanan luber ke kiri. Ya. Di bendung depan, kanan, kiri luber ke belakang. Di bendung dari 4 penjuru mata angin, air luber dari atas. Kadang-kadang jebol. Kalau Pak. gerak itu jelas gitu. Maka kalau ada orang yang malas gerak, itu pasti semakin nggak jelas. Lalu ada orang yang sumo, susah move on, gitu. Iya nggak jelas dia, karena patah hati dengan Ririn misalnya ya. Ririn siapa ini Ririn? Kata Ririn si pelaut gitu ya. Nah itu jadi nggak jelas. Lalu ada juga seseorang GJ itu karena bete. Bete. Bete kan boring total ya. Karena bosennya total jadi semakin nggak jelas kan kayak gitu. Lalu ada juga yang menyebut bahwa seseorang GJ itu karena hilangnya koneksitas diri dengan Tuhan. Nah, itu Pak. Karena hilang koneksitas diri dengan Tuhan, hidupnya tidak ada yang mandu. Karena Allah nggak mau mandu orang yang hatinya bertolak belakang dengan Allah. Allah tuh nggak akan ngasih petunjuk pada orang yang hatinya berpaling dari Allah. Allah hanya akan ngasih petunjuk pada mereka yang mengkoneksikan dirinya dengan Allah. Gitu Nah, Ki, penyebab ya, GJ itu. Nah, Pak, cara kita untuk berkoneksi ya dengan Allah tuh bagaimana, Pak? Cara mengkoneksikan diri dengan Allah dalam Islam itu satu, diantaranya adalah doa. Doa. Jadi ketika kita berdoa, saat itu kita mengkoneksikan diri kita dengan Allah. Kata para ulama ahli usul doa, doa itu satu wujud pengakuan eksistensi kehambaan. Jadi pada saat brand berdoa, saat itu brand ngakui diri kita ini hamba yang lemah yang tidak punya kekuatan apapun. Dan ketika sampai di kutub itu, Allah cinta dan Allah akan ngasih petunjuk. Hidup kita tidak akan GJ. Dua, doa itu adalah problem solving. Gitu. Problem solver. Jadi kata Rasulullah gini, jika kalian punya masalah, kecil atau besar, banyak, sedikit apalagi banyak, maka berdoa pada Allah. Maka Allah akan ngasih jalan keluar dari doa itu. Tiga, doa itu adalah medium dialog ruhani antara kita dengan Allah. Jadi pada saat berdoa kita ngobrol dengan Allah itu, dialog sama Allah itu. Kemudian doa itu jelas adalah kekuatan yang tidak tertandingi. Jadi doa sebuah kekuatan yang tidak tertandingi oleh apapun. Maka
cara mengkoneksikan diri kita dengan Allah yang paling efektif itu adalah doa. Doa. Nah Pak, berbicara tentang doa itu adalah kekuatan yang ini ya. Nah, kekuatan yang terhimpun dalam doa ini apa aja? Satu, doa itu adalah momentum terdekat antara kita dengan Allah. Jadi kalau ada yang bertanya, kapan sih momentum terdekat antara seorang hamba dengan Tuhan? Ya adalah pada saat berdoa. Pada saat berdoa begitu dekat kita ini dengan Allah. Kan Allah berfirman di Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepada Muhammad tentang di manakah aku, kata Allah, Pak ini qarib, aku itu dekat dengan kamu. Uji budak watad da'i idada'ani. Di mana terdekat itu? Ketika kita meminta. Jadi ketika kita meminta, kita berdoa pada Allah, saat itu adalah momentum terdekat kita dengan Allah. Dan ketika seorang hamba dekat dengan Allah, maka saat itu Allah akan tahu apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh diri kita. Itu yang pertama. Jadi doa itu momentum terdekat kita dengan Allah. Berarti berdoa tuh, sholat juga berdoa apa ya? Berdoa, sholat juga adalah doa. Bener doa sih. Bener sih doa. Doa teh. Nah, Pak, waktu kuliah dulu, anak UIN coy. Kita kan kuliah epistemologi doa. Dosennya waktu itu, aduh lupa. Pak Mujib. Tuh. Kita belajar tentang berdoa itu adalah ibadah. Nah, Pak, saya lupa lagi. Berdoa ibadah itu gimana sih, Pak, maksudnya? Iya, kata Rasulullah, ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maksudnya gini, meskipun kamu orang kaya raya, tidak kekurangan suatu apapun gitu ya, tetap harus berdoa karena doa itu adalah ibadah. Kan begini, ada orang yang sering kali sombong. Ya. Saya mau ngapain deh segalanya ada, nggak usah berdoa. Itu salah. Doa itu adalah ibadah. Kan kata Allah gini, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabah. Di ayat itu ada kalimat gini, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Orang-orang yang takabur dalam ibadah kepadaku, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan hina. Jadi gini, siapa orang yang ibadah ke Allah misalnya, orang yang sombong dalam ibadah kepada Allah siapa? Orang yang tidak mau berdoa. Jadi orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah berjanji dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang paling hina. Jadi jangan ada alasan, saya mau sudah segalanya ada, ngapain berdoa. Bukan itu, doa itu adalah ibadah. Jika kamu tidak punya kebutuhan apapun, teruslah berdoa, sebab doa itu adalah ibadah. Sama hukumnya dengan sholat, sama hukumnya dengan zakat, dengan puasa, dan lain sebagainya. Tapi banyak itu maksudnya, itu, ya? Iya. Kadang-kadang mereka udah pencapaian sangat tinggi dah, gitu ya. Tapi ya tidak mau berdoa. Kerja keras kita. Gini misalnya kalau setelah sholat kita sibuk, nggak apa-apa tidak berdoa. Tapi pada saat jalan menuju tempat kerja tetap hati kita berdoa. Misalnya kan gini, Bran, setiap setelah sholat itu kita istighfar 3 kali dan misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus itu misalnya lanjut subhanallah 33 kali. Jika tidak ada waktu untuk duduk setelah sholat berdoa, bahari jalan nggak apa-apa. Kan di antara ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, lagi berdiri, lagi duduk, lagi jalan, dia ingat kepada Allah. Gitu. Buru-buru nih ada meeting jam 1 misalnya. Ya. Sementara kita sholat jam 1 kurang 1/4. Nggak mungkin kan berdoa dulu. Betul, Pak. Bari jalan menuju meeting kita berdoa. Itu ibadah, nggak masalah. Tidak mesti ibadah itu di tempat pada saat kita setelah sholat. Di jalan dimanapun boleh kita berdoa. Asal tentu di tempat yang tempat-tempat baik. Kalau mau berdoa yang bersama-sama misalnya di toilet ngegorok nggak boleh. Itu tetap di hati saja. Seperti itu coy. Koneksi tetap walaupun sedang apapun tetap koneksi kita. Kadang-kadang kan sekarang ada yang pakai tasbih ketika kerja pun, ketika apapun dia ini berdoa. Nah itu bagus. Itu keren coy. Maksudnya, oh ya amin. Nah Pak, kalau benar nggak kalau kita tidak mau berdoa akan mengundang murka Allah, Pak? Oke, jadi kalau kita tidak mau berdoa, jelas itu akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala kan? Ya. Gini kata Allah, "Malam yas'alillah yaghdab 'alaih." Barang siapa yang tidak berdoa, tidak meminta pada Allah, yaghdab 'alaih, Allah akan marah pada orang itu. Yuk,
Kalau tidak pernah berdoa, Allah marah pada kamu. Harus berdoa. Kata beliau, saya kan segalanya kebutuhan sudah ada. Bukan persoalan itu tadi, bagian dari ibadah. Hingga karena doa bagian dari ibadah, kalau kita tidak berdoa dan tidak minta pada Allah, yaghdab alaih, Allah akan marah pada kita. Seperti Itu. Kadang-kadang ya ini ya, ketika kita diberikan suatu kelebihan toh Pak, kadang-kadang kita lupa gitu. Kadang-kadang seperti itu gitu, kadang-kadang ya. Kalau lupa nggak masalah, tapi jangan kelupaan terus. Ya. Jadi kalau lupa makan tidak membuat dosa. Contoh, Iki malam Kemis mau puasa sama keluarga sahur. Saum Kemis. Tiba-tiba pas jam 10 di kantor lupa minum kopi. Puasanya lanjut jangan. Lanjut Pak. Lanjut karena lupa nggak masalah. Gitu. Dah hukum tidak ditetapkan bagi orang yang lupa. Tapi kalau sering kelupaan bisa bahaya. Contoh, kamu berangkat ke kantor nggak pakai celana, pakai selempak saja. Itu lupa, bahaya tidak? Bahaya. Bahaya, karena lupa mah tidak masalah. Tapi bahaya tidak? Bahaya. Bahaya kalau lupa terus-menerus. Kalau bertahun-tahun hilap gimana? Ini bertahun-tahun hilap. 2 tahun hilap. Itu mah bukan hilap, itu mah dosa ya. Demen. Hilap connecting door. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Oke. Ya Jamalu. Sudah. Oh ya. Pak, keajaiban doa lainnya itu apa, Pak? Oke, keajaiban doa. Doa itu sesuatu yang ajaib. Iya, Pak. Ya, keajaiban doa itu bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Dengan doa itu kan janji Allah. Dengan berdoa. Ini ada kasus begini, Ummu Salamah. Ummu Salamah itu ditinggal wafat oleh suami yang ia cintai, Abu Salamah. Wafat. Dia curhat pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya begitu sedih ditinggal suami saya. Maka kata Rasulullah, fayaqul, kamu ngomong, kamu berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikan itu. Tambah kata Rasul, Allahumma zurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Jadi kalau ada musibah, berdoalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan sampaikan pada Allah, jadikanlah musibah ini momentum untuk memberikan ganjaran yang lebih baik. Ummu Salamah disuruh berdoa seperti itu. Lalu terjadi sesuatu yang ajaib pada Ummu Salamah. Apa? Ternyata Ummu Salamah mendapatkan suami yang lebih baik dari suaminya. Siapa? Rasulullah. Jadi Ummu Salamah curhat pada Rasulullah, ditinggal wafat suami yang ia cintai, kata Rasulullah, bilanglah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan doa yang tadi. Lalu dengan penuh keimanan Ummu Salamah melakukan apa yang disuruhkan oleh Rasulullah, dan ajaib. Ummu Salamah dapat suami pengganti lebih baik dari Ummu Salamah, Rasulullah. Dan Ummu Salamah itu adalah perempuan cantik ya, perempuan solehah. Di antara istri Nabi yang solehah, istri Nabi yang cerdas juga adalah Ummu Salamah. Jadi doa itu bisa mendatangkan keajaiban. Nah, Pak, gitu. ada fakta lain keajaiban doa ini, Oke, Pak? fakta ajaib lain, Bio mungkin pernah tahu riwayat tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan istrinya kan sudah tua renta, mohon maaf saya bahasakan tua, udah lansia, umurnya puluhan tahun, belum punya keturunan, tapi dia terus tidak lelah berdoa kepada Allah. Dalam doanya kan, Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah kami keturunan yang soleh. Dan luar biasa ajaib, Allah mengkabulkan doa itu sehingga istri Nabi Ibrahim berkata, Inna hada lasai'un ajib. Sungguh ini adalah sesuatu yang the miracle, sesuatu yang ajaib. Sudah sepuh, sudah tua renta, tapi karena tidak lelah berdoa, Allah ngasih keajaiban, diberi keturunan. Dan di kita juga banyak kan yang sudah lama sepuh tidak punya keturunan, tapi mungkin tidak lelah dia berdoa, Allah memberinya keturunan. Itu keajaiban doa. Keajaiban, padahal renta itu sangat ketika umur kita renta hamil itu sangat susah, sangat susah dan sangat berbahaya juga, Pak. Berbahaya. Tapi ketika doa dan ada keajaiban Allah di sana, kuasa Allah tidak kan Innallah ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa terhadap segala sesuatu ya. Ini alam kita juga begitu indah kan? Tadi kita bilang ini gimana batu ini terbuat. Kan salah seorang editor kita bilang ini adalah kekuasaan Allah. Nah, luar biasa ya. Habib. Pak, sekarang orang tua kita dulu atau orang dulu ya suka bilang berdoalah kamu supaya bisa mempengaruhi Allah. Nah, itu gimana, Pak? Benar tuh? Nah, abah saya dulu sering kali ngomong gini. Berdoa kamu supaya kamu bisa mempengaruhi Allah. Jadi ternyata ada sesuatu yang bisa mempengaruhi Allah. Apa? Kenapa Allah bisa terpengaruhi oleh apa? Oleh doa.
Sehingga kata Rasulullah, orang Yahudi itu begitu sirik pada orang Islam. Iri pada Islam. Apa yang irinya kalau dia berdoa dikabulkan oleh Tuhannya? Gitu, Gitu, ya. Pak. Karena yang kedua, doa itu bisa mempengaruhi Tuhannya. Gitu. Yang mempengaruhi Tuhan dalam Islam itu adalah doa. Kata Rasulullah gini, laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah kecuali doa. Jadi ketika kita berdoa, kita bisa mempengaruhi Allah. Iki berdoa ingin istrinya setia, Allah akan mengabulkan setia terus. Iki berdoa anaknya soleh, Allah akan terpengaruh supaya anaknya juga jadi anak yang soleh nanti. Jadi doa itu bisa mempengaruhi Allah. Maka Biu ada yang bersaing, ketika bersaingnya sudah ditikung di sepertiga malam, kan ada yang juntai ya. Ada yang juntai karena ada justru orang yang minta langsung pada Allah dan Allah mengabulkan, dan ada yang sombong ke PDAM, percaya diri aing manis gitu, tidak melibatkan Allah. Ku Allah itu dibikin aingnya ditikung di sepertiga malam dengan doa. Kayak teman saya dulu itu betul ya. Jangan di medicine. Pak, doa itu bisa merubah takdir. Nah itu gimana Pak? Benar, Ki. Gini kata Rasulullah, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Gini, nih, Pan. Jadi sesuatu yang bisa merubah takdir itu hanyalah doa. Apa maksudnya? Contoh begini. Allah sudah menakdirkan Iki di usia Iki sekarang itu misalnya bahagia. Usia Iki sekarang di Allah takdirkan bahagia. Dengan berdoa, takdir bahagia tidak akan berubah menjadi takdir sengsara. Atau sebaliknya, hari ini Iki ditakdirkan oleh Allah sengsara menderita. Yeah. Nah, dengan berdoa, takdir sengsara itu akan Allah rubah menjadi takdir bahagia. Maka doa itu kata Rasul, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maka kalau takdir kita ingin takdir baik, jagalah dengan doa. Doa itu penjaga takdir yang paling baik. Gitu. Itu keajaiban doa, Ki. Jadi kalau GJ, doain aja. Bawa ngedoa. Kadang-kadang diberi musibah, nih Allah tem dikikir teuing cenah tah. Bukannya berdoa ya. Bukannya berdoa itu tuh. Tapi malah ngeluh gitu. Pak, ada kekuatan doa berikutnya apa lagi, Pak? Kekuatan doa berikutnya ini, yang lainnya selain yang tadi saya sampaikan, itu doa itu bisa menaikkan status kemuliaan seorang hamba. Iya. Jadi seorang hamba statusnya akan dimuliakan oleh Allah. Ada apa yang terjadi? Jadi semut ya. Jadi dengan berdoa status Iki akan mulia di hadapan Allah. Kalau ingin mulia di hadapan Allah berdoa. Kalau didoain, Pak? Sama. Baik berdoa maupun didoain. Makanya begini. Iya. Perilaku kita itu harus mencerminkan perilaku yang bisa ngundang doa-doa baik orang lain. Orang lain mendoakan baik dari apa pertama? Dari penampilan. Kalau penampilan kita tampilan orang baik, akan jatuh doa baik untuk kita itu. Satu. Maka jangan main-main dengan penampilan itu. Itu bisa memancing doa baik orang lain dan doa jelek orang lain. Satu. Yang kedua yang bisa memancing doa baik orang lain itu apa? Perilaku. Kalau perilaku kita baik, akan memancing lahirnya doa baik dari orang lain. Dan itu bisa memuliakan kita. Sebaliknya ketika kita berperilaku jelek, itu bisa memancing doa jelek dari orang lain. Mana contohnya? Punten. Ini punten contohnya. Kita lagi tenang di jalan naik motor. Tiba-tiba dari belakang, beret-beret motor yang kena kolpolna di gergaji. Tarik pisan. Apa respon dari diri kita? Sing modar sih, sing celaka. Itu kan memancing doa jelek. Iya. Dan faktanya banyak yang seperti itu. Seseorang bisa mendapatkan musibah karena doa-doa jelek orang lain yang terdolimi. Dolim di jalan lagi tenang, tiba-tiba datang motor racing yang seperti itu. Maka gini, doa orang lain itu bisa dijawab oleh Allah. Jangan sekali-kali mancing lahirnya doa jelek dari orang lain. Supaya orang lain mendoakan baik, ya baiklah dalam berpenampilan, baiklah dalam berperilaku. Kadang-kadang mobil, Pak, kalau hujan tuh. Semprot. Kita lagi hujan, becek, jalan mau ke kantor, naik motor, tiba-tiba ada mobil kencang, shot, semprot ke baju kita. Hingga kita nggak jadi ke kantor karena pakaian kita kotor. Itu kan ada doa jelek bagi kita yang untuk pemilik mobil itu. Hati-hati. Seperti itu kadang-kadang. Doa orang yang terdolimi tidak ada penghalang. Allah akan mengijabah. Maka hati-hati dengan perilaku kita. Jangan sampai menyakiti orang lain. Tunggu orang goreng. Ya. Nah, Pak, kadang-kadang gini, Pak. Banyak orang yang putus asa mungkin frustasi karena beban hidup dan lain-lain. Mereka udah berdoa sekuat mungkin, atau mungkin orang-orang yang
tidak diberi kecukupan yang lebih gitu. Mereka banyak berdoa tapi Tidak dikabulkan. Nah itu gimana Pak? Gini, nih jangan frustasi untuk berdoa. Bila doa tidak dikabulkan, pertama kita dapat pahala ibadahnya. Ya. Kan pahala ibadahnya kita dapatkan tuh. Bila kita berdoa terus status mulia kita di hadapan Allah kita dapatkan. Kan kata Allah mereka yang berdoa itu statusnya mulia di hadapan Allah. Nah, kata Rasulullah, doa itu sebenarnya bukan tidak diijabah. Sebab proses pengijabahan doa itu ada 3. 1, kata Rasulullah, jika seorang berdoa tulus mengikuti prosedur berdoa yang baik gitu, maka pertama cash and carry akan langsung diberi apa yang diinginkan. 1. Gitu. Yang kedua, ada yang diijabahnya itu tidak di dunia langsung, tapi disimpan menjadi tabungan untuk di akhirat nanti. 2 tuh. Yang ketiga, proses pengkabulan doa itu dalam bentuk dijaganya dia dari mara bahaya. Apa yang diinginkan tidak dikabulkan oleh Allah, tapi Allah menjaga kita dari bahaya. Gitu. Misalnya gini, ya Allah, saya sudah butuh banget kendaraan. Kok Allah tidak dikabulkan ente kendaraannya? Kenapa tidak dikabulkan? Sebab bisa jadi kalau dikasih kendaraan belum bisa bawanya. Belum bisa bawa mobil. Tapi misalnya ketika di jalan lihat yang bening-bening masih fokus melihat hingga ujungnya kecelakaan. Betul. Buka Gitu. pintu dong. Atau juga misalnya kamu punya mobil tapi disimpannya bukan di garasi, di hati. Hingga kamu nggak bisa tidur. Sieun anu maok, sieun anu ngagores. Jadi mobil bukan ditempatkan di tempatnya tapi di hati, kan lebih bahaya. Mobil itu simpan di garasi, tapi ada orang nyimpan mobil di hati hingga di jalan kakoet sedikit saja ngamuk, ngadat, mau berantem gara-gara senggolan mobil sedikit. Itu bisa jadi kamu tidak diijabah minta mobil oleh Allah karena seperti itu Allah sayang. Maka bagian dari pengijabahnya mobil tidak dikasih tapi kamu dijaga hingga hidup kamu selamat. Pernah nggak ada kasus gini kan kemarin waktu ada pesawat yang jatuh itu? Ada 2 orang anak kan yang mau pulang ke kampungnya. Tidak jadi karena harus bayar swab yang mahal. Dia naik kapal hingga laut. dia tidak naik pesawat. Gitu. Dan dia menyesal tidak pulang kampung gara-gara nggak punya uang, harus swab pada waktu itu. Dia memutuskan tidak swab. Tapi kan akhirnya dia menjadi seorang yang selamat. Sebab pesawat yang harusnya dia tumpangi itu adalah kecelakaan, jatuh misalnya. Kan bisa seperti itu. Jadi Allah bukan tidak mengijabah doa, tapi proses ijabahnya itu kan ada 3. Ada yang diberi langsung, ada yang ditabungkan, disimpan untuk amal nanti pahala nanti di akhirat, dan ada yang diganti dengan dijaga supaya hidupnya tidak celaka. Jadi tidak ada ruginya untuk berdoa. Ya kadang-kadang berprasangka buruk Pak ya. Suuzon ya. Husnudon mah baik sangka. Kalau suudon buruk sangka. Husnudon kadang-kadang kita tidak diberi langsung oleh orang lain, oleh Allah misalnya cash, tapi kita Allah nggak sayang. Allah nggak ijabah, Allah nggak ngabul. Ada hal baik yang Allah berikan. Pokoknya tugas kita berdoa aja. Kalau berdoa dapat pahala ibadah, dapat kemuliaan status, selalu merasa dekat disertai oleh Allah gitu. Dan pasti di puncak tertentu Allah akan memilih yang terbaik bagi kita. Bisa jadi di satu sisi tidak dikabulkan, tapi di sisi lain kita begitu banyak dapat anugerah. Itu Ki. Oke, mantap. Jadi kalau GJ di apa? Doain doa. Doain aja. Kalau GJ kita orang beriman ya. Jangan lupa ini kawan-kawan like, share, komen, dan subscribe ya, supaya kita bisa bertahan. Dan jawaban atas pertanyaan tadi, jangan dianggap yang paling benar, tetap harus bertanya pada narasumber yang lain. Betul Pak. Dalam suasana pandemi COVID-19, tetap jaga prokes ya. Pakai masker, saya juga ada masker di sini. Tapi karena kita harus ngomong, jadi maskernya jaga jarak, tetap jaga jarak ya. Oke. Ada kesimpulan lagi Pak? Cukup. Segitu saja. Kita closing karena GoPro baru mau ada. Udah. GoPro Tetap di mana Ki? Kita tetap di Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring, nggak perlu ngontrak SKS atau bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas demi topik-topik Wanas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngatrok yuk.